Halo kakak dorang, kembali lagi bersama kami, keluarga kecil di Waena. Mohon maaf sekali untuk kakak dorang karena saya baru bikin video lagi. Beberapa waktu belakangan ini saya sedikit sibuk dengan banyaknya berkat alias job make up. Jadi saya tidak punya waktu untuk bikin video. Mungkin punya, cuman saya sudah kecapean, jadi tidak sempat untuk bikin video. Nah, seperti yang kakak dorang sudah baca di judul, kali ini saya mau kembali dengan saya punya cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman dari awal perjalanan sampai sekarang saya sudah menjadi MUA atau tukang make up. Sebelum kita lanjut, kakak dorang jangan salah fokus dengan saya punya jerawat ini. Dia sudah pica, jadi ya penampakannya seperti begini. Jadi awal ceritanya tuh seperti begini kakak dorang. Saya punya hobi itu banyak sekali. Menyanyi, menari, make up, dan lain-lain. Tetapi saya selalu mencoba untuk melangkah dengan saya punya salah satu hobi. Mungkin dengan salah satu hobi ini bisa menopang saya punya masa depan seperti begitu. Karena di dalam saya punya pemikiran, orang-orang yang diberikan talenta itu sebenarnya mereka sudah diberikan masa depan. Bukan berarti untuk orang-orang yang tidak diberikan talenta tidak mempunyai masa depan. Setiap orang punya masa depan, yang penting kita mau usaha. Saya pernah punya cita-cita saya mau jadi seorang penyanyi. Tetapi kayak saya punya percaya dirinya tuh kayak kurang begitu di bagian menyanyi. Dan saya juga kurang mengasah dengan cara, maksudnya kayak ada acara terus saya tampil untuk menyanyi, acara keluarga atau acara apapun itu, saya harus mengasah saya punya bakat ini dengan saya harus percaya diri untuk menyanyi di depan banyak orang, di depan keluarga. Tetapi sayangnya saya kurang untuk melakukan hal itu. Sehingga di bidang menyanyi saya merasa bahwa itu bukan sapu jalan. Next, saya mencoba di bagian menari. Sebelum saya sekolah itu, mama sudah membiasakan saya untuk tampil-tampil, macam ikut lomba-lomba menari begitu. Dan puji Tuhan, saya beberapa kali menang dalam menari. Menyanyi juga sama, juara, tapi saya kurang mengasah menyanyi itu. Sedangkan menari saya mengasah sampai saya lulus sekolah, sampai saya sudah berumah tangga pun terkadang beberapa waktu yang lalu saya masih sempat ikut perlombaan dan puji Tuhan saya dapat juara, walaupun bukan juara pertama, tetapi puji Tuhan dapat juara. Dan sampai sekarang saya merasa bahwa kayaknya menari juga bukan saya punya jalan untuk masa depan. Jadi mungkin hanya sekedar sampingan saja. Oke, next saya coba saya punya hobi yang lain lagi. Saya mencoba di make up. Dari waktu saya sekolah memang saya sudah suka make up, tapi saya tidak mendalami. Jadi seperti macam make up yang detail, menggambar alis dengan profesional yang rapi, menggunakan foundation yang rapi sesuai warna kulit. Saya tidak mendalami itu, saya cuma tahu make up standar. Lalu saya coba-coba itu di tahun 2017 saya coba-coba dengan make up saya punya keluarga. Saya punya keluarga yaitu saya punya tante. Mereka sangat mempercayai saya ketika saya make up mereka. Walaupun make upnya masih hancur, tapi bagi mereka selalu bagus. Itu memotivasi saya untuk saya harus bisa lebih baik lagi. Oke, jadi dari tahun 2017 saya mulai ada keinginan untuk mencoba terjun di dunia per make upan. Dan sebelum pergantian tahun dari 2017 ke 18 itu saya berdoa dan saya minta tuntunan Tuhan, apakah saya punya jalan memang di dunia per make upan. Kalau memang benar Tuhan buka jalan untuk saya,
supaya saya tidak terlalu merasa sulit untuk menjalani profesi ini. Kemudian tahun 2018, di situ saya punya suara hati bilang bahwa saya harus bicara ke saya punya suami kalau saya mau usaha make up atau saya mau berbisnis make up. Jadi saya bilang ke saya punya suami, bilang ke Api, terus saya bilang ke Api begini, Api, kayaknya saya mau berbisnis, tapi bisnis make up, tapi saya butuh modal. Jadi mungkin Api bisa ambil kredit kah? Karena bagi saya kalau mau supaya orang lebih mempercayai kita, kalau kita bisa, maksudnya kita mampu untuk merias orang, itu kita harus punya profil yang bagus. Contohnya seperti tas make up yang memang bagus begitu. Jadi ketika kita make up, orang lihat, jadi orang bilang, wah berarti dia ini bisa begitu, keren gitu. Jadi saya bilang tidak mungkin saya jalan hanya dengan tas kresek biasa. Karena saya punya bapak juga mengajarkan kita, kalau kita mau berbisnis, kita punya profil harus bagus dulu supaya orang itu percaya sama kita. Jadi saya bilang ke Api, terus langsung Api bilang, oke, sudah, kita ambil kredit, baru nanti saya belanja untuk saya punya bisnis make up. Lalu Api ambil kredit, dan di situ saya merasa bahwa jalan mulus sekali, tidak ada macam rintangan apapun. Saya rasa jalannya mulus sekali. Jadi saya semakin yakin bahwa kayaknya memang saya jalan di sini karena sangat mulus. Ambil kreditnya tuh mulus, saya belanja juga mulus. Terus di situ saya sudah, sebelum saya belanja saya punya barang-barang makeup itu, saya sudah macam promosi begitu. Jadi saya promosinya tuh pakai Slack. Kalau kita orang Papua bilang tuh Slack, maksudnya pakai teknik. Jadi tekniknya itu, pertama itu lagi hits-hitsnya gambar alis. Semuanya pada mau belajar gambar alis. Jadi saya promosi gambar alis duluan. Siapa yang mau privat alis sama saya? Di situ baru saya mulai promosikan saya punya make up. Gitu, karena saya kan baru. Terus saya belum punya contoh make up, saya belum punya pelanggan. Artinya bahwa testimoninya tuh belum ada. Jadi orang mau percaya bagaimana, iya kan? Jadi kadang-kadang saya pakai teknik itu dengan tawarin teman-teman begitu, pelanggan, dengan kursus gambar alis. Di samping itu juga saya makeup saya punya diri sendiri. Jadi saya kasih promosi ke sosial media tuh dengan saya makeup saya punya diri sendiri. Terkadang juga saya makeup saya punya adik-adik, saya punya tante mereka, saya makeup mama, pokoknya makeup orang-orang terdekat saya makeup mereka dengan gratis. Istilahnya saya harus rugi-rugi dulu. Tidak apa-apa, namanya bisnis harus susah dulu, baru nanti senang. Jadi ya siapa yang mau, tidak apa-apa, saya makeup saja gratis. Di situ saya makeup, saya berikan yang terbaik, walaupun saya harus rugi dengan saya punya alat-alat yang saya sudah beli mahal-mahal itu terpakai tanpa dibayar. Tidak jadi masalah, yang penting memang kita harus begitu dulu supaya banyak orang yang lihat dulu karena ada testimoninya. Oke, setelah itu saya berdoa lagi, Tuhan, kalau memang ini saya punya jalan, bantu saya dengan saya punya promosi. Semoga dengan saya punya promosi orang banyak yang suka. Saya mulai beri harga. Beri harga itu pertama sekali saya punya tante bungsu, yang seperti yang tadi saya bilang, saya punya tante-tante, mereka sangat mempercayai saya ketika saya make up dan semua kegiatan di bidang seni itu, mereka sangat mempercayai saya. Jadi saya make up, saya iseng-iseng saya bilang, saya punya tante bilang, oh iya bisa make up, terus saya iseng-iseng, wih make up tuh bayar dong, saya gitu, saya bicara begitu. Terus ternyata saya punya tante benar-benar bayar, padahal saya cuma main-main.
Tidak benar, maksudnya tidak betul-betul juga. Jadi saya punya tante bayar 100.000. Itu saya senang sekali. Itu pertama kali saya dibayar di tahun 2018. Habis itu saya punya teman lagi, saya punya teman menari juga yang sudah berumah tangga, jadi sudah tidak menari lagi. Mereka juga pakai saya untuk make up. Di situ saya mulai kasih tarif sedikit naik. Jadi saya make up, di situ saya foto after dan before-nya supaya ada perbandingan bagusnya sebelum di make up dan sesudah make up cantik begitu kan. Jadi kelihatan kayak wih keren sekali begitu. Di situ saya selalu promosi, pokoknya saya promosi. Kalau misalkan saya tidak ada pelanggan, saya make up saya diri sendiri, saya promosi saya punya diri sendiri dengan saya punya hasil make up, saya punya wajah sendiri. Habis itu saya tetap promosi gambar alis juga. Ya pada waktu itu walaupun saya kemana-mana, saya harus bawa saya punya anak-anak. Kita kadang pergi dengan Grab, kadang juga dengan Gojek. Jadi saya punya uang habis di transportasi. Saya tidak dapat apapun. Ya, saya mau bikin bagaimana namanya juga awal. Kadang juga sampai saya sedikit bertengkar dengan suami karena dia merasa bawa anak ke sana kemari, terus penghasilannya habis di transport saja. Tapi saya mau bikin bagaimana, karena saya senang, karena saya punya hobi, saya senang. Terus menurut saya namanya bisnis ya begitu, kita harus rugi dulu di awal, kita harus susah-susah dulu baru nanti kita senangnya. Tapi kita sering sekali bertengkar dengan itu. Tahun 2018 itu saya memulai saya punya karir itu hancur. Artinya bahwa memang ada saya punya penghasilan ada, cuman penghasilannya tuh habis di transportasi sama kadang anak-anak juga saya suka bilang orang tolong jaga anak-anak. Jadi itu saya bayar mereka. Jadi uangnya habis di situ saja. Habis itu anak-anak sering sakit karena dibawa ke sana kemari sering sakit. Jadi tahun 2018 ketika saya baru mau mulai untuk di tahun 2018 itu saya punya tahun dimana saya mulai merangkak naik, saya mulai belajar jalan. Saya berdiri, saya jatuh, saya berdiri dan melangkah, saya jatuh, seperti begitu. Banyak sekali yang membuat saya sempat down, membuat saya sempat patah semangat. Tetapi balik lagi, makeup adalah saya punya hobi. Saya punya hobi dan saya merasa itu saya punya dunia. Kakak dorang, dari saya kelas 1 SD sampai saya SMA, saya merasa bahwa saya salah hidup di negara ini. Karena menurut saya, kenapa saya tidak hidup di negara yang dari waktu saya mulai belajar sekolah, maksudnya sekolah, saya memulai sekolah, saya sekolah di sekolah yang khusus untuk mengembangkan talenta. Di sini tidak ada. Di sini cuman ekstrakurikuler seperti begitu. Tetapi pelajaran intinya adalah ilmu pengetahuan alam, budi sosial apa segala hal. Jadi kelas 1 SD sampai saya lulus SMA, saya merasa saya cuma dijajah. Bagi saya, sudah tahu berhitung dan membaca itu sudah cukup bagi saya. Karena saya merasa saya punya dunia bukan di situ. Saya punya dunia di seni. Jadi ketika banyak orang yang bilang bahwa kau punya keegoisan, kau mengorbankan kau punya anak-anak sampai sakit hanya untuk kau punya hobi saja. Tapi saya punya hati ini hancur sebenarnya, maksudnya kayak merasa down sekali seperti begitu. Tetapi saya punya hati kecil yang paling terdalam selalu bilang tidak, kau maju, kau punya masa depan ada di situ, kau maju. Banyak orang-orang terdekat dan orang-orang jauh mengeluarkan kata yang spontan membuat saya punya hati down sekali. Di situ saya berdoa, Tuhan, saya sedih, saya mau menangis. Di situ saya berdoa, kenapa? Maksudnya saya juga ingin melangkah begitu, bukan menjadi seorang ibu rumah tangga sejati. Saya tidak mau, karena
Tuhan kasih saya talenta yang banyak, kenapa saya tidak bisa mengembangkan itu? Kalau Tuhan kasih, itu Tuhan punya maksud. Saya tidak perlu pusing-pusing harus jadi PNS, harus kerja di bank. Tidak perlu. Saya punya talenta, saya bisa sukses dengan saya punya talenta. Yang penting saya mau mengasah dia. Tidak boleh patah semangat. Tetapi sayangnya lingkungan saya, mungkin bagi mereka biasa, spontan perkataan itu, tetapi membuat saya down sekali. 2018 akhir, puncak dimana anak-anak, saya punya anak-anak Amoy dan Kensu sama-sama opname. Saya bertengkar dengan api, dan beberapa teman dan lingkungan di mana saya punya anak-anak dirawat, mereka juga mengeluarkan kata-kata yang spontan membuat saya patah semangat. Saya tulis status di sosial media. Saya tulis, sebelum saya tulis saya berdoa dulu, Tuhan, saya tahu, oke, fix memang saya yang egois. Kayaknya selama 1 tahun 2018 ini, kayaknya saya terlalu memaksakan kehendak untuk kerja. Kayaknya memang saya ditakdirkan untuk menjadi ibu rumah tangga sejati, mengurus anak-anak dan keluarga saja. Saya tidak perlu paksa kehendak seperti begitu. Setelah saya berdoa, kalau memang bukan sapu jalan, Tuhan, saya pasrah, tidak apa-apa. Tapi kalau memang saya punya jalan di situ, saya masih tetap berharap Tuhan buka jalan dan beri saya kekuatan lebih kuat dari saat sekarang ini. Kemudian saya tulis di status. Maksudnya saya mau tulis di status sosial media itu untuk saya mau kasih tahu saya punya pelanggan bahwa saya akan mengundurkan diri di dunia permakeupan, seperti begitu. Jadi saya tulis seperti yang saya berdoa itu. Kayaknya memang saya ditakdirkan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang mengurus anak dan keluarga saja. Tiba-tiba saya punya tante di Sentani yang punya salon Yvonne baca. Malam itu juga tante telepon. Tante bilang tante mau datang. Dalam saya punya hati, kenapa tante ini mau datang? Saya punya tante ini, dia tidak sembarang. Dia orang yang sibuk, dia punya pelanggan banyak. Jadi dia tidak bisa jalan sembarang. Tetapi pada saat itu, Tuhan kirim dia datang. Kakak dorang, kalau saya cerita yang ini saya sedih sekali. Saya sedih, tapi setelah saya sedih, saya bahagia sampai detik ini. Karena sudah tidak ada yang bicara saya lagi dengan mereka melihat saya punya hasil. Oke, lanjut. Setelah tante telepon, tante datang malam itu juga dan pakai motor. Dalam saya punya pemikiran itu Tuhan yang kirim tante datang. Setelah itu tante datang, tante jenguk Amoy dan Kensu, kita cerita. Kakak dorang tahu saya punya tante, dia marah sama Nano, sama Api. Dia marah, dia bilang, kenapa kalian tidak pindah ke Sentani, ke daerah Sentani, supaya saya, maksudnya saya, Oi, dia bilang, supaya Oi kerja di tante, maksudnya kerja supaya lihat tante punya teknik dalam persalonan gitu. Jadi saya bingung. Jadi saya merasa
Mungkin tante mau menguatkan saya untuk jangan stop, terus jalan di dunia permakeupan. Tarik napas dulu, mau menangis. Sedih kalau saya cerita ini karena cerita yang menurut saya punya pengalaman yang saya ingat betul. Tahun 2018 saya hancur sekali, dikatain orang, anak-anak sakit, saya hancur 2018. Setelah itu tante bilang sama saya dan Nano, kami duduk sama-sama lalu kami cerita. Tante bilang, jangan patah semangat, Tuhan kasih talenta, itu Tuhan punya maksud. Jangan hanya jadikan anak untuk alasan. Jangan. Selalu ada jalan. Kalau orang Kristen bilang selalu ada jalan menuju Roma. Jangan jadikan anak untuk alasan supaya kau tidak bisa melangkah. Kalau Tuhan kasih kau talenta, Tuhan punya maksud. Kau akan sukses dengan kau punya talenta. Anggap saja itu ujian. Ketika kau mau sukses, kau harus hadapi rintangan yang begitu berat. Jadi jangan hanya karena anak sakit saja jadikan alasan untuk kau stop. Tidak, tante sudah baca statusmu. Tante tidak setuju, tante tetap dukung. Kau harus tetap jalan terus. Kalau mau belajar, tante ada di Sentani. Bila perlu kalian pindah ke Sentani, kos di Sentani biar dekat dengan tante. Kau lihat cara-cara di dunia persalonan seperti bagaimana, make up bagaimana. Tante akan ajar kau, tidak perlu bayar, gratis. Saya sedih sekali, tapi makanya di situ kakak dorang saya paling, kenapa saya bilang tante itu sangat baik sekali, karena tante itu tuh salah satu, menurut saya salah satu orang terpenting di dalam saya punya hidup. Saya akan ingat tante Sentani sampai kapanpun, karena banyak sekali yang buat saya down. Cuman satu orang saja yang bikin saya kuat. Ya, di situ saya ingat tante. Saya sangat ingat. Saya akan tetap mengakui bahwa saya tante itu dia luar biasa. Setelah itu saya antar tante pulang. Tante kasih ingat saya lagi untuk yang terakhir kalinya. Ingat, tetap jalan. Dia bilang sama Nano, kalian tinggal di Sentani aja. Tapi saya bilang, tapi kasihan Nano, nanti dia bolak-balik. Biar, dia tuh laki-laki. Dia laki-laki. Kalau perempuan oke, masih bisa diperhitungkan begitu. Rute bolak-balik dari Waena ke tempat kerja, di Waena di Rumah Sakit Dian Harapan ke Sentani. Tapi kalau laki-laki tidak ada alasan, dia laki-laki. Mau kos di Sentani kah dimanapun, dia laki-laki, dia tidak perlu takut. Di situ saya merasa bahwa itu saya yang tante, bukan Nano. Karena saya merasa bahwa tante ini benar-benar dukung saya begitu. Oke, setelah tante pulang, di situ Api Moi dia mulai membuka dia punya hati. Dia tidak menyalahkan saya lagi. Dia mulai mendukung saya. Saya kembali berdoa lagi, Tuhan kalau memang saya punya jalan di sini, Tuhan buka dan jangan pernah kasih rintangan lagi. Kalau Tuhan kasih lagi yang terakhir, saya tidak akan pilih jalan ini lagi. Tapi kakak orang ternyata itu saya punya ujian terakhir, ujian puncak yang terakhir. Pergantian tahun 2019. Saya punya senyum ini lebar sampai di telinga kakak. Karena kakak orang tahu saya punya pelanggan banyak, sangat banyak. Jadi saya hitung-hitungan, saya punya penghasilan dari awal tahun 2019 sampai akhir. Saya punya penghasilan dalam 1 bulan 3 lebih. Di situ saya mengerti bahwa memang betul yang tante bilang. Kalau kita mau sampai di puncak, kita harus lewati rintangan dulu. Rintangan yang berat.
banyak yang judge kita, banyak yang bikin kita down pikiran sampai kita mau putus asa. Tapi karena saya sudah berdoa dan saya minta kekuatan, kalau memang saya jalan di sini Tuhan bukakan, dan Tuhan kirim tante datang untuk kasih kuat saya. Di situ saya mengerti maksud Tuhan. Jadi saya susah-susah dulu, baru saya bisa sampai di titik tahun 2019 saya petik dia punya buah, sampai di tahun 2020 itu COVID so masuk di tanah Papua kalau tersalah ya. Akhir itu pertengahan tahun 2019 kah atau awal tahun 2020 itu COVID sudah masuk di tanah Papua dan job menurun lagi ulang. Tapi tidak apa-apa sih, memang ada job juga tapi tidak terlalu banyak, tapi tidak apa-apa, tetap ada, tetap Tuhan buka jalan. Anak-anak tidak pernah sakit lagi, tidak pernah sakit sampai yang saya bawa kemanapun juga dong tahan banting sekarang. Jadi di situ saya merasa berarti memang saya jalan di dunia permakeupan ini. Nah, tahun ini COVID mulai menurun, puji nama Tuhan, saya punya berkat kembali lagi seperti di tahun 2019, bahkan satu tingkat di atas tahun 2019. Puji Tuhan sekali. Makanya kenapa sampai saya agak jarang bikin video, saya harus curi-curi waktu karena saya agak sedikit kecapean. Saya tidak mau bilang saya capek karena itu berkat, jadi saya hanya butuh sedikit istirahat untuk kembali cerita saya pengalaman. Mungkin kakak orang ada yang senang dengan saya punya cerita-cerita pengalaman seperti begini. Dan Api juga dukung, karena Api dia melihat hasil. Saya juga baku bantu dengan Api untuk kami punya rumah tangga, kebutuhan dan lain-lain. Ya, berarti saya merasa bahwa saya punya jalan itu di sini, di dunia permakeupan dan persalonan. Tuhan Yesus sayang. Saya rencana mungkin kalau jadi, mudah-mudahan tahun depan saya harus naik satu tingkat lagi sama buka salon. Ya kakak dorang, saya minta doa supaya semoga Tuhan buka jalan. Ya saya berdoa saja, tapi saya tidak tahu rencana Tuhan. Kalau memang itu terjadi, ya terjadi di tahun depan. Tapi kalau belum, ya tidak apa-apa. Saya masih tetap setia dengan saya punya make up, karena dari saya punya make up saya bisa kenal banyak orang, tempat-tempat yang mungkin kadang saya pikir begini, oh ikut tuh siapa sih? Kok tuh siapa yang kenal kok? Istilahnya begitu. Tapi kok bisa injak tempat ini? Kok bisa masuk? Contohnya seperti kok bisa masuk dengan santainya ke dalam, contohnya ya, kayak ke dalam Stadion Lukas NMB. Padahal stadion itu belum pergantian nama, atau tidak baru mau pembukaan PON seperti contoh yang kemarin. Tapi kok bisa masuk dengan tidak perlu berdesak-desakan? Kok bisa masuk dengan PD-nya ke situ, maksudnya dengan santai di situ, ke tempat-tempat yang tidak mungkin orang bisa dengan mudah mendatangi tempat itu. Kenal dengan berbagai orang yang mungkin punya nama di tanah Papua ini, khususnya di Jayapura. Itu semua karena saya punya talenta, karena saya punya berkat yang Tuhan sudah kasih ini. Dia yang bawa saya. Jadi saya mengucap syukur sekali Tuhan kasih saya anugerah. Saya tidak perlu bersusah payah harus tes CPNS. Kakak dorang tahun ini, awal tahun ini kalau tersalah, pertengahan tahun ini kan kalau tersalah, yang kemarin ada tes PNS itu saya ada ikut tes dan saya tidak lolos. Saya memang sudah tahu saya tidak akan lolos karena memang saya tidak punya hati di situ. Tapi saya cuma ikut rame saja. Saya tidak lolos. Dan memang saya tidak lolos juga, saya tidak menyesal, saya tidak menangis karena memang saya rasa saya punya jalan bukan di situ. Kalaupun saya lolos di situ, saya mau bikin apa juga di situ, saya tidak mengerti tentang pekerjaan PNS. Jadi ya, saya mau bikin apa? Sudah, saya punya jalan di sini, di persalonan dan permakeupan.
Ya jadi begitu sudah. Saya punya perjalanan karir make up ini, saya selalu buka jalan untuk dapat banyak jaringan sama teman-teman yang sudah lebih duluan daripada saya, atau teman-teman yang baru memulai juga. Saya tetap buka relasi untuk mereka supaya kita sama-sama bisa saling belajar, saling tukar tukar pikiran, terus saling support dan menopang. Kalau satu punya job, kita berbagi seperti begitu. Ya, saya senang sekali, artinya bahwa di tahun 2018 itu saya sangat hancur sekali. Saya punya perasaan hancur sekali. Saya tidak dapat apa-apa, saya cuma dapat kerugian, anak-anak sakit, saya merasa dikucilkan sekali. Tetapi setelah itu saya mulai bangkit. Mungkin Tuhan bilang sudah kasihan, cukup. Dia punya ujian sudah cukup. Sekarang waktunya untuk kau mulai mekar seperti bunga. Oke kakak, itu saja saya punya pengalaman di dunia per make upan. Jadi ya, saya mengucap syukur sekarang saya sudah ada di posisi sekarang ini. Memang dari dulu, dari saya masih muda, saya tidak bisa diam. Saya harus macam, walaupun saya mungkin saya ditakdirkan untuk menjadi ibu rumah tangga juga, saya akan tetap, saya cuma di rumah, saya akan tetap berusaha untuk saya bisa menghasilkan uang begitu, walaupun cuma di rumah saja. Jadi sebenarnya selain saya makeup juga saya ada punya usaha cakar bongkar juga, tetapi tidak terlalu rutin seperti makeup yang saya masih geluti sampai sekarang. Kalau cakar bongkar ya kalau saya lagi ada waktu kosong dan mungkin saya bisa beli barang bal-bal kayak gitu, saya beli dan saya bisa mengelola dia lagi untuk menghasilkan pundi-pundi. Kakak dorang jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga tekan tanda lonceng supaya kakak dorang tidak ketinggalan dengan kita punya video terbaru. Kakak dorang saya minta saran juga, mungkin ada dari kakak dorang yang mau beri kami saran untuk video berikut, kita bikin video apa Begitu saja kita punya video. Terima kasih sudah menonton.